Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Pranoto. Saya di sini akan memaparkan tentang jawaban dari UTS mata kuliah data mining. Yang pertama adalah jelaskan 5 peran data mining dan berikan contohnya 5 peran data mining, yaitu ada yang pertama ada estimasi, yang kedua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, dan yang kelima adalah asosiasi. Estimasi adalah menerka nilai yang sebelumnya belum diketahui. Labelnya itu harus beratribut numerik. Contohnya adalah pengukuran waktu pengiriman pizza. Yang kedua adalah forecasting, itu hampir sama dengan estimasi. Label harus numerik. Selain numerik, ada data yang berupa time series atau rentetan waktu. Contohnya adalah prediksi harga saham. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi adalah untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Contohnya adalah dalam bidang kesehatan bisa memanfaatkan data gejala dan hasil tes medik untuk mendiagnosis suatu penyakit. Yang keempat adalah clustering. Clustering digunakan untuk mengidentifikasi kelompok dari produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus atau mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Contohnya adalah marketing mengelompokkan perilaku konsumen untuk membuat perencanaan pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima adalah asosiasi, yaitu mengidentifikasi hubungan antara peristiwa yang terjadi sewaktu-waktu. Misalnya dalam manajemen stok barang, biasanya ada pelanggan yang membeli produk pokok, biasanya juga sering membeli susu anak, sehingga asosiasi ini bisa membantu dalam perencanaan stok susu atau stok pokok dan penempatan barang tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan tipe data apa saja yang terdapat dalam dataset dan berikan contohnya. Dataset dalam data mining adalah kumpulan data yang digunakan untuk menganalisis informasi. Dataset itu berasal dari berbagai sumber, bisa dari database, website, atau yang lain. Komponen dataset yang pertama adalah atribut. Atribut adalah kolom dataset yang memiliki variabel atau karakteristik data. Misalnya ada kolom jenis kelamin, kolom alamat, kolom usia. Kemudian ada label atau kelas. Label atau kelas adalah kategori yang ingin diprediksi. Jenis dataset ada dua, public sama private. Public itu dataset yang diambil dari repository public yang bisa diakses bebas. Private ini dataset yang diambil dari organisasi yang akan dijadikan objek penelitian, misalnya data bank, data perusahaan. Nah, untuk soal nomor 3, langsung saja dari import data terdapat data seperti ini. Ada data yang waktu import data ketemu data yang missing, data umur, jumlah pinjaman, PI sektor, dan PI golongan penjamin. Kemudian buatlah correlation metric dari data tipe numerik. Ini sudah dibuat correlation metricnya, kemudian kita jalankan. Dari data ini terdapat hubungan positif ya antara jumlah pinjaman dengan saldo nominatif, jumlah pinjaman dengan tunggakan pokok, jumlah pinjaman dengan tunggakan bunga,
Kemudian selain itu ada saldo nominal dengan jumlah pinjaman, tunggakan pokok, terus ya seperti ini. Selain hubungan positif, ada hubungan negatif. Hubungan negatif misalnya tunggakan bunga dengan umur, tunggakan bunga dengan jenis pinjaman, kemudian ada juga JKW dengan BI sektor seperti ini. Untuk soal nomor 3, kemudian untuk soal nomor 3C, decision tree-nya sepertinya ini langsung aja kita buat. Ini ke desain correlation matrix yang kita ganti decision tree. Kita tarik sini, dihubungkan, kemudian dijalankan. Oke, kita kecilkan. Nah, dari hasil decision tree, kredit macet itu dipengaruhi oleh tunggakan pokok. Kita kecilkan dulu. Untuk tunggakan pokok di bawah 7055 dan call-nya di atas 2, ini tercatat macet. Kemudian untuk tunggakan pokok di atas 7055, tunggakan pokoknya di atas 1668 dan jumlah surat per bulan di bawah 3920, itu pasti macet. Kemudian untuk kredit yang lancar itu tunggakan pokok di bawah 7055 dan jumlah pinjamannya di bawah 1469 sekian, pasti lancar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.